Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Habis di musyabat baca Yasin 3 kali serat ya. Dan karena saya suaranya serat, tadi habis nisfu Syaban tahlilan baca Yasin. Jadi saya minta sound sistemnya, bassnya dibuang aja, echonya dibuang, biar saya suaranya tidak tambah parau. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma kadang manusia yang suka pilih-pilih kasih, tapi bukan orang pulau, bukan. Contoh, ada orang satu keluarga, anaknya 3. Berapa Bu? 3. Yang satu dewan, yang satu lurah, yang satu dorong-dorong, dorong-dorong gerobak. Kira-kira yang maksud di undangan, seandainya di antara salah satunya itu pesta syukuran, yang tukang gerobak masuk nggak tuh di undangan? Allah gak pernah pilih kasih, tapi manusia yang kadang-kadang pilih kasih. Bulan suci Ramadan sebentar lagi, kurang lebih 2 minggu. Ada orang dagang pakai peci, dagangnya pakai sarung, dagangnya pakai kerudung, dagangnya kolak. Yang dagang gak puasa, yang penting koleknya ditaruh di pinggir jalan. Koleknya laku nggak? Laku. Karena Allah nggak pernah pilih kasih. Selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sayangnya tiada terhilang. Nah, malam ini alhamdulillah, malam ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Tadi pada Yasinan enggak? Berapa kali? Yang pertama niatnya buat apa? Niatnya buat apa? Buat panjang umur. Mudah-mudahan umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sehat lahir, juga sehat batinnya, amin. Kemudian yang kedua, Yasinnya buat apa? Terpelihara dari yang namanya balak, yang namanya musibah. Mudah-mudahan kita terhindar, amin. Yasin yang ketiga buat apa? Diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, amin. Allahumma amin. Dan juga wafatnya kita dalam keadaan husnul. Bu, rezeki bukan cuma duit. Cuma kadang ibu-ibu kalau nggak punya duit, nggak punya rezeki. Ini anak yang begini nih, pada ngaji, pada sholat, sama orang tua taat, sama orang tua berbakti, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tua. Ini rezeki yang tak ternilai harganya, betul. Jadi rezeki itu bukan cuma duit,
Cuma emak kalau nggak punya duit nggak punya rezeki. Jelas ya mak? Betul. Tetangga yang baik adalah rezeki. Suami yang soleh adalah rezeki. Anak yang pinter adalah rezeki. Amin Allahumma. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Jami Al-Falah ya, yakni Bapak Ustaz Haji Ulum Mubarak, Bapak Ustaz Haji Dintono, Bapak Ustaz Haji Bahrayuda, Bapak Ustaz Haji Suyatna, juga ada PRW nggak PRW? Mana PRW-nya? Ada di bawah. Ada PRT Munawir, mana Haji Munawir? Ada. PRT Haji Jailani mana? Ada. PRT Dandi mana? Ada. Sebagai PRT-nya? PRT? Ya. Dan juga segenap panitia, Bapak Ibu dan guru kita, alhamdulillah, Ketua Poskap Bapak Kiai Ahmad Fauzan Isyam, dan semua yang hadir insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pertama saya mohon izin Muhammad, seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan dan saya ceramah gak lama-lama 4 jam selesai. Setuju Bu? Siap Bu? Insya Hadirul hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini dijelaskan ada peristiwa Isra, ada peristiwa Mi'raj. Nah, satu-satu deh kita bedah deh. Pertama namanya Isra. Ada apa anak muda? Ada apaan? Nah, yang pertama namanya Isra. Isra artinya perjalanan dari masjid ke masjid. Dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, artinya apa? Setelah memperingati Isra Mi'raj, maka Masjid Jami Al-Falah semakin ramai, betul. Pengajian remajanya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 1 kali. Kita sekolah 1 minggu bisa 6 kali. Kenapa ngaji 1 bulan 1 kali? Betul. Ibu-ibu ngajinya setiap hari. Selasa bukan cuma Isra datang ngaji, tapi di luar Isra juga datang ngaji. Setuju? Jadi setelah Isra Mi'raj, taklim remajanya makin ramai, ibu-ibunya makin ramai, bapak-bapaknya setiap malam Selasa. Maka kalau ada yang tidak ngaji malam Selasa, Isra Mi'raj ini datang, maka PRT-nya ikut ngaji, PRW-nya ikut ngaji, warganya ikut. Kamu tanya, pilih ngaji apa diajiin? Baca apa dibacain? Doa apa
didoain? Sholawat apa disolawatin? Zikir apa dijikirin? Mau sholat berangkat sendiri apa dianterin? Berangkat sendiri, nggak mau dianterin. Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Nggak boleh di depan imam. Dah. Jadi Isra perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, perlu kita tahu nih, tuh. Kalau kita berangkat sholat dari rumah ke masjid, setiap langkah kita itu berguguran dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kalau kita berangkat sholat dari rumah ke masjid, setiap satu langkah adalah kebaikan. Alhamdulillah. Setiap satu langkah adalah sedekah. Setiap satu langkah ditinggikan derajat kita. Karena itu sholatnya di masjid. Jangan waktu hidup nggak pernah masuk masjid. Udah mati pengen masuk masjid. Waktu hidup nggak pernah sholat, udah mati pengen disolatin. Masih hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen diahlilin. Tapi bukan orang pulau, bukan. Orang pulau mah alhamdulillah. Nah, jadi Isra perjalanan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina pada waktu malam hari sepertiga malam, waktu yang amat singkat. Nabi bersama malaikat Jibril alaihissalam dengan menaiki buraq yadau habirahu inda muntaha tarfihi, yang kecepatannya sama dengan kecepatan mata atau melesat terbang secepat kilat. Ini yang namanya buraq. Nah, sebelum Nabi diisrokan perjalanan dari masjid ke masjid, waktu itu Nabi sedang tertidur di Masjidil Haram. Datang malaikat Jibril membawa Nabi ke tepi sumur air Zam-Zam. Lalu dibelah dada Nabi, dibersihkan jiwa Nabi, dibasuh dengan air Zam-Zam dan diisi dengan nilai hikmah, ilmu dan keimanan. Ini sebelum Nabi diisrokan. Saya mau tanya, Bu, kita punya nggak penyakit hati? Kita punya nggak penyakit hati? Banyak apa dikit? Saya tanya, penyakit hati bisa nggak dihancurin? Bisa nggak dihilangin? Nggak bisa. Betul. Yang namanya ria nggak bisa dihancurkan. Yang namanya kibah nggak bisa dimusnahkan. Yang namanya tajasus gak bisa kita hancurkan. Jadi sifat-sifat iblis, sifat-sifat syaitan yang ada dalam setiap diri manusia, diri kita gak bisa kita hilangkan, namun harus kita kendalikan. Nah, karena itu ibadah puasa bukan menghancurkan sifat-sifat setan, tapi mengendalikan hawa nafsu. Karena sifat setan, sifat iblis tidak bisa dihilangkan. Betul. Dan kemudian pada malam itu di Masjidil Aqsa, Nabi Adam alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain telah menunggu berkumpul di Masjidil Aqsa untuk sholat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di antara mereka. Summa ba'asalahu Adamu famannunahu minal anbiya fa'ammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah. Ini di Masjidil ini gara-gara kerudungan aja masih wayar orang nih. Itu kerudungan udah lunas belum itu? Udah lunas? Udah dibayar? Udah. Bukan kayak orang Pinang yang ngutangin inget, yang minjem lupa. Yang ngutangin inget, yang ngutang lupa. Orang Pinang, orang Pulau mah alhamdulillah asalnya dari sini.
Nah, ketika Nabi keluar dari Masjidil Aqsa, ketika peristiwa Isra, Nabi disodori 2 minuman oleh malaikat Jibril. 1 minuman berisi arak, 1 minuman berisi susu. Nabi milih minum. Apa kata malaikat Jibril? Walau syarital khamra la waita ummatuka. Wahai Muhammad, jika engkau memilih meminum susu, meminum khamr, maka umatmu akan tersesat. Nah, Nabi bila minum susu aja, umatnya banyak yang tersesat. Betul. Ada yang jadi hamba dunia, bukan jadi hamba Allah. Ada yang jadi budak harta, bukan jadi hamba Allah. Kerja mantul kuat, dorong gerobak kuat, gali tanah kuat, macul kuat, ngangkat semen kuat. Takbir gak kuat. Berat mana macul mengangkat tanah takbir. Betul. Lari 10 kilo sanggup. Ke masjid 10 meter nggak nyampe. Ya. Lari nyampe jauh. Ke masjid dekat kagak nyampe. Ke Jakarta sampai, ke Monas sampai, ke Cibodas sampai, ke Taman Mini sampai, ke Cimory sampai, ke Masjid Al-Falah lewat doang. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Di sini kalau sholat subuh jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Orang masih dikunci. Dulu sebelum Isra, nah, setelah Isra Mi'raj, alhamdulillah, yang bapaknya sholat di masjid, amin. Anaknya pun sholat di masjid. Kayak di kampung saya tuh, anaknya sholat di masjid, bapaknya nggak sholat. Akhirnya anak sholat bikin gaduh, bikin rusuh, gara-gara bapaknya enggak sholat. Tapi di sini mah alhamdulillah. Bapaknya sholat, bareng-bareng kumpul di dunia, bareng-bareng nanti kumpul di surga. Amin Allahumma amin. Nah, ini disebut dengan peristiwa Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Semalam ini malam pertama naik ke Masjid Al-Falah. Kalau dari bawah saya suka lewat tuh. Dulu kan ini musalah ya, betul. Dulu kan itu yang kalinya nggak ada tempat wudhunya ya, betul. Nah sekarang saya kasih tahu nih, Bu, ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Ada berapa, Bu? 3. Ada berapa anak muda? 3. Yang pertama Masjidil Haram. Di mana itu? Di kota Mekah. Yang kedua Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Yang ketiga Masjid Nabawi di kota Madinah. Ini 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Masjid Al-Falah nyusul belakang. Dan ketika Masjid Al-Falah masuk surga, berada di surga, itu nanti akan dipanggil oleh Masjid Al-Falah golongan orang-orang yang bakal masuk surga. Artinya apa? Masjid Al-Falah memberikan syafaat orang pulau bareng-bareng kumpul di. Nah, Ibu mau tahu siapa aja? Mau tahu? Nah, saya kasih tahu nih. Bukan imamnya duluan, bukan muadzinnya duluan, bukan marbotnya duluan, bukan orang yang tukang ngaji duluan, tapi yang lebih dulu masuk surga yang dipanggil Masjid Al-Falah adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Al-Falah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dipanggil amin.
Nih saya tanya nih, ini lampu terang pakai duit nggak? Ini karpet ada pakai duit nggak? Itu kipas angin muter pakai duit nggak? Ini sound system bisa nyaring pakai duit. Itu keran ada airnya pakai duit. Jadi orang yang menginfakkan hartanya untuk Masjid Al-Falah, pembangunan Masjid Al-Falah dan kegiatan kemakmuran Masjid Al-Falah, ada talim ibu-ibu malam hari Selasa, ada bapak-bapak malam Senin, ada anak muda minggu pertama, dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk hari bahasa Islam ini Isra Mi'raj, maka kita termasuk golongan yang lebih dulu dipanggil masuk. Alhamdulillah. Nah, baru dipanggil siapa? Imamnya, makmumnya, marbotnya yang pernah memakmurkan kegiatan Masjid Al-Falah. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu nih. Coba yang tadi sholat maghrib siapa angkat tangan nih? Anak-anak siapa yang sholat maghrib? Oh, sholat maghrib. Siapa tadi yang baca Yasin 3 kali? Yasin 3 kali. Siapa yang sudah sholat Isya? Nah, siapa yang tadi sholat asarnya? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanya sama ibu. Bu, jawab ibu. Jangan ada dusta di antara kita. Kamu tanya sama mama nih, Bu, masih punya utang Ramadan? Masih punya utang Ramadan? Masih? Enggak. Nah, yang masih bayar, yang masih bayar. Saya tanya lagi, punya utang sama tetangga? Enggak dimaksudnya. Hadirin berhadirat rahimakumullah, ini yang pertama disebut dengan Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Ini masih terus, masih terus, masih menghina itu. Ini kan ustaz, bukan tukang parkir. Terus aja. Ini boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Boleh. Kerlipik. Mana suaranya? Kerlipik. Hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Tuh ada yang kondangan tuh. Betul. Kerlipik. Hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Ibu ya, Bu, anak-anak, pernah nggak lihat ada orang salaman bolak-balik sama guru ngajinya? Pernah? Ada jamaah sedang ngaji cuman bolak-balik sama habaib? Ada? Pernah lihat ada santri cium tangan bolak-balik sama kiainya? Ada? Coba sekarang saya tanya, ada nggak anak yang cium bolak-balik tangan orang tuanya? Pernah lihat? Woi, tangan ustaz bolak-balik, tangan habaib bolak-balik, tangan kiai bolak-balik, tangan orang tua nggak bolak-balik. Salah nggak itu? Salah. Ridallah firadal wali dan wasufullah bisuftil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang, murka Allah bergantung murka orang. Jelas? Nah, sekali kau nih. Nah, kalau ada nih anak salaman bolak-balik, adik-adik nih sini. Nah, contoh, ada murid salaman bolak-balik sama gurunya, santri sama kiai, jamaah sama ulama. Dia cium tuh tangan kiainya, ini apa namanya, pundak ya? Pundaknya, depannya. Artinya apa?
ini santri, ini murid, ini guru, ini anak, ini istri, minta redo guru, minta redo orang tua, minta redo suami. Jelas? Jelas? Nah, sebaliknya, kalau ininya dicium juga telapak tangannya, ini artinya apa? Suami minta redo istri, kiai minta redo santri, orang tua minta redo. Jelas bu? Jelas bu? Artinya apa? Saya mau tanya, istri punya dosa nggak sama suami? Punya. Pak, suami punya dosa sama istrinya? Banyak. Nah, karena itu, praktekin, amalin. Kenapa? Ketika seorang istri dia cium tangan suaminya, maka dosa-dosanya dosa-dosanya bergugur. Ntar pulang Isra, cium tangan suami bolak balik. Kata suami, tumben tuh bolak balik. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini namanya Isra. Kemudian ada Isra, ada Mi'raj. Kedua kata ini digabung penggunaannya menjadi Isra Mi'raj. Yang namanya Mi'raj, perjalanan dari alam bumi, perjalanan dari alam bawah, dimulai dari Masjidil Aqsa, naik ke alam langit, alam atas, dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Berapa tingkatan? Ada 7. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihis. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihis. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis. Di langit yang keempat Nabi Idris. Di langit yang kelima Nabi Harun. Di langit yang keenam Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis. Dan kemudian summa rufi'a ilal baitul ma'mur. Nabi menuju Baitul Ma'mur, yusalli fi kulli yawmin sab'una alfa malikin. Di tempat itulah Baitul Ma'mur, yakni setiap hari sebanyak 70.000 malaikat mengerjakan Jadi yang sholat bukan cuma tapi malaikat juga jelas. Yang tidak sholat siapa? Satu kambing. Yang kedua setan. Jadi kalau ada di rumah kita yang kagak sholat, namanya kambing. Jadi kalau ibu punya suami, suaminya kambing. Kalau ada anak, anaknya nggak sholat, berarti ngasih umpan kambing. Karena kambing enggak sholat. Tapi di sini mah insya Allah anaknya sholat, suaminya sholat, istrinya sholat. Alhamdulillah. Nah, ini yang namanya Isra. Kemudian setelah itu summa rafiqtu ila sidratil muntaha. Nabi menuju sidratul muntaha, tahta Allah, singgah sana Allah, hingga Nabi bertemu kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hingga turunnya wahyu perintah salat 5 waktu. Ini namanya Isra. Jadi bicara Mi'raj, bicara tentang sebelum saya lanjutin, yuk anak-anak semuanya, anak-anak, yuk niat sholat maghrib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Salat subuh. Maghrib udah belum maghrib? Belum. Sudah. Salat isya. Coba doa rukunya, apa ruku? Subhana. Sujudnya. I'tidalnya. Rabbana Alhamdu. Duduk di antara dua sujud, doanya Rabbi war wah. Ya, atahiyatul Alhamdulillahirabbil punya anak yang soleh dan soleh, amin. Ibu pilih mana? Punya anak kaya, punya Lamborghini, punya Alphard, tapi nggak bisa sholat, dibandingkan punya anak cuma punya sepeda tapi rajin sholat. Mendingan punya anak, punya Lamborghini, tapi rajin. Pinter ibu jawabnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bicara Isra, bicara tentang sholat. Nah, sekarang saya kasih tahu nih. Dalam surat Al-Hajj ayat 47. Surat apa? Surat apa? Al-Hajj ayat 47. Di sana dijelaskan satu kali tidak sholat, satu kali hukumannya di neraka. Rasain dah. Bu, satu kali orang tidak sholat, satu hari di neraka. Satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang pulau sehari semalam dia tidak sholat 5 waktu, gara-gara kerja, gara-gara nyari duit, subuh out, zuhur out, asar out, maghrib out, isya out, maka sama dengan
5.000 tahun disiksa di api. Jelas? Sekarang saya mau tanya sama anak-anak. Anak-anak di sini ada nggak yang bapaknya nggak sholat? Satu hari nggak sholat, satu hari di neraka. Satu hari di neraka balasannya 1.000 tahun. 5 hari 5 waktu tidak sholat berarti 5.000 tahun ada di neraka. Jelas Bu? Nah, sepanas-panasnya api dunia warnanya kebiru-biruan. Warnanya apa? Kebiru-biruan. Dan sepanas-panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas, api yang ada di dunia. Nanti penghuni neraka Allah kasih buah, namanya buah zakum. Buah zakum itu lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan oleh penghuni neraka maka perutnya akan hancur. Nanti di penghuni neraka Allah kasih minum, namanya hamim. Apa itu? Lelehan timah yang mendidih, yang apabila diminum maka ususnya akan hancur. Ini yang namanya neraka. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-47 Allah telah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Jelas? Apa namanya nerakanya? Neraka saqar bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, penutupnya, penutup tentang sholat. Penutup tentang sholat. Udah 4 jam Ibu ya? Bu? Udah 4 jam? Belum? Oh, jam benar. Nah, penutupnya tentang sholat. Ada hadis begini nih. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat as-sholatu adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain bakal diterima. Wa in fasadat sa'iru amalihi. Apabila dia tidak mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Jelas Bu? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, anna Jibrilah, bahwasanya malaikat Jibril dan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada Nabi Muhammad SAW. Wa qala, saya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullah min tarikis shalah. Allah tidak akan menerima amal-amal ibadah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Saumahu, puasanya enggak diterima. Wala zakatahu, zakatnya tidak diterima. Kemudian wala sadaqatahu, sedekahnya tidak diterima. Wala amalahu, dan amal-amal yang lain tidak diterima. Jelas? Miftahul jannah as-shalah. Kunci surga adalah sholat. Kunci surga adalah sholat. Nah sekarang nih anak-anak punya rumah. Rumahnya ada pintunya, tapi nggak punya kunci. Bisa nggak masuk ke rumah? Nggak bisa. Jelas? Bu, Ibu punya motor. Motornya nggak ada kuncinya. Tuh motor bisa hidup nggak? Jelas?
Jadi kalau ada orang cuma puasa, ada orang cuma sedekah, ada orang cuma sedekah, tapi dia tidak sholat, maka amal-amal ibadahnya tidak diterima. Karena itu sholat dulu baru sedekah, sholat dulu baru sedekah, sholat dulu baru beramal. Pentingnya alhamdulillah. Nah, ini penutup yang pertama tentang sholat, bahwa amal-amal ibadah kita patokannya adalah sholat. Nah, yang kedua tentang sholat. Anak-anak masih terus libur sekolahnya ya. Nah, anak-anak, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Ini Nabi sedang kumpul seperti ini, Bu. Ya, duduknya boleh, selonjoran boleh. Duduk nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Ya, duduknya selonjoran, Bu, boleh. Kakinya dipanjangin, boleh. Namanya ibu-ibu punya asam urat, ya, punya rematik, betul. Punya yang namanya asam uratnya asam. Saya bilang sama ibu saya kan sama ibu tuh, kalau jalan udah susah, jangankan jalan, diri aja susah. Dan saya bilang kalau selonjoran aja, betul. Daripada habis ngaji rematiknya amot, asam urat tumbuh, betul. Ya, tadi kisahnya apa? Di zaman Nabi sedang duduk seperti ini, ada orang tua, ibu-ibu, ngapain? Datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, Bu, ada apa? Lari-lari kecil, tergopoh-gopoh, terburu-buru menemui saya. Kata siapa? Rasul. Lalu ibu itu menjelaskan, ya Muhammad, ya Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia. Lalu tidak ada yang mengurusi jenazah anak saya. Lalu Nabi Muhammad mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab untuk mengurusi anaknya yang baru saja meninggal. Dan sampailah Abu Bakar Siddiq, sampailah Umar bin Khattab ke rumah ibu tadi. Kaget bukan main. Kenapa? Ketika dilihat jenazah anak muda itu, berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata anak muda itu wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi beserta Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, yakni pergi kembali ke rumah ibu tadi yang anaknya meninggal dunia. Nabi sampai betul apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Anak pemuda tadi wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah Allah, doa Nabi dikabul oleh Allah, wujudnya kembali seperti manusia. Anak-anak, jangan ngomong ya, galak lagi. Intinya Islam ini tentang anak soleh, duduk yang rapi, duduk yang tidak boleh sampai selesai. Sanggup? Oke. Selanjutnya, kemudian setelah itu mayit diapain? Dimandikan. Setelah dimandikan dikapanin. Setelah dikapanin sholatin, dibawalah ke kuburan. Ketika mayit ini mau dikuburin, biasanya mayit dibukakan bocahnya, dibukakan tali wajahnya. Betul. Ketika dibuka wajahnya, pipinya untuk menyentuh arah kiblat,
Ternyata ini wujudnya kembali seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa kembali, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah, doa Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu. Selesai dikuburin, Nabi tanya sama orang tuanya, Bu, Pak, Bu, nanya tuh Nabi, Bu, apa sih gerangan perbuatan dosa yang dibuat oleh anak ibu ketika hidup di dunia? Jasadnya seperti ini sesudah meninggal dunia, jasadnya seperti ini ketika akan dikuburin. Orang tuanya menjawab, ya Rasulullah, anak saya tidak mengerjakan sholat. Anak saya tidak mengerjakan sholat. Bapak Ibu, apakah masih ada dosa yang diperbuat oleh anak ibu? Ada ya Rasulullah. Apa itu? Anak saya durhaka kepada kedua orang. Nah, coba seandainya hari itu Nabi tidak berdoa, mungkin banyak di antara umat Nabi, umat Rasulullah SAW. Ya nih, saya tanya nih, banyak gak anak yang meninggal dunia saat ini yang tidak sholat? Banyak. Banyak gak? Ada gak anak yang matinya masih durhaka sama orang tua? Banyak. Nah, alhamdulillah Nabi sudah berdoa ketika itu. Seandainya Nabi tidak berdoa, mungkin banyak terjadi orang yang meninggal dunia yang tidak sholat, wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Bisa terjadi ada orang anak yang mati masih durhaka kepada orang tua, wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Nah, alhamdulillah, karena itu jangan meninggalkan. Nah, ini penutup yang kedua, penutup yang terakhir. 3 siksaan. Sebetulnya ada 15 siksaan. Ancaman bagi orang yang tidak sholat. Tapi 3 yang saya sampaikan. Yang mana itu? 3 siksaan di dalam kubur. 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, bagi orang yang tidak sholat, yudayyaku alaihil qabru hatta takhtalifa adlahu. Kuburnya menggecatnya sehingga tulang belulangnya hancur berantakan. Tuh, yang pertama, yudayyaku alaihil qabru hatta takhtalifa adlahu. Kuburnya akan menggecatnya sehingga tulang belulangnya hancur berantakan. Nah, yang pertama di dalam kubur. Yang kedua, yuqadu alaihil qabru naran, dinyalakan api pada kuburnya. Yataqallabu ala jamri lailan wa naharan, sehingga ia berkelimpanan di atas bara api malam juga siang. Jadi kalau Idul Adha kita suka bakar-bakaran, kita lagi nyantai, maka jangan heran orang yang tidak sholat nanti dikubur bakal sate, bakal dibakar, bakal dipanggang siang dan malam sampai datangnya hari. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, siksaan bagi orang yang tidak sholat di dalam kuburnya. Yusallatu fi qabrihi subanun, akan datang seekor ular besar yang namanya ismuhu Syuja'ul Aqra, akan datang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam kuburnya orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, saya mau tanya sama ibu dulu nih, Bu, percaya enggak ada siksa kubur? Percaya enggak sama nikmat kubur? Percaya? Nah, sekarang sama anak muda, mana anak mudanya? Habis anak mudanya. Anak muda semuanya nih, anak-anak, percaya enggak adanya surga? Percaya enggak adanya neraka? Takut enggak sama neraka? Takut neraka? Anak muda bilang takut, takut neraka banyak ninggalin sholat.
Itu namanya bukan takut, berani sama neraka. Jadi kalau orang nggak sholat bukan takut neraka, tapi berani sama. Nah, tapi di sini mah alhamdulillah anak-anaknya soleh dan soleha. Amin Allahumma. Ya, mohon maaf saya tambahin. Di sini kalau subuh kedengaran nggak di sini? Ada doa tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nyampe nggak ke rumah kita? Kedengaran? Ulang lagi bareng-bareng, baik doanya. 1, 2, 3. Alhamdulillah ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu artinya? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan saya, badama amatana, setelah saya ditidurkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya dimatikan. Ini artinya apa? Orang tidur latihan. Orang tidur latihan. Seandainya ketika itu roh kita mau tidur, gak diambil dulu oleh malaikat Israel, kita bisa tidur nggak? Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Pak RT Munawir mau tidur, kata malaikat Israel, perintah Allah, hei Israel, tuh Pak RT Munawir mau tidur, ambil ruhnya, diambil tuh, tidur Pak RT. Lapor malaikat Israel, sudah ya Rob? Ya kalau sudah, udah nggak usah balikin lagi. Tuh pernah tidur lagi nggak? Tidur selama lamanya. Jadi orang tidur latihan. Nah, dari konteks ini penutup saya, ada 5 alam kehidupan yang dilalui manusia. Pertama alam ruh. Alam apa? Alam ruh. Kedua alam rahim. Pertama alam ruh, kedua alam rahim, alam kandungan emak. 9 bulan ngetem di situ, duduk susah, diri susah, jalan susah, tengkurap takut meletus itu. Betul. Kemudian dari alam rahim pindah ke mana? Alam dunia, alam kota Tangerang, alam Ciledug, alam kampung pulau. Dari kampung pulau pindah ke mana? Alam kubur. Ini rumah masa depan kita. Rumah sangat sederhana sekali, sehingga selonjor saja susah. Ini rumah masa depan kita, betul. Setelah itu alam yang kelima, alam apa? Alam mahsyar, alam akhirat, di mana manusia dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Nah, saya bicara satu aja penutupnya, alam kubur, Bu. Alam kubur. Nih, ada 3 kondisi mayit di dalam kubur. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1 kondisi mayit di dalam kuburnya dinampakkan yang namanya surga, diperlihatkan yang namanya surga. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Setelah tiba hari kiamat, orang itu dimasukkan ke dalam surga. Ada yang pertama, mau nggak? Mau nggak? Mau ya? Yang kedua, kondisi mayit di dalam kuburnya diperlihatkan oleh Allah yang namanya neraka, dinampakkan oleh Allah yang namanya neraka. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, yang terakhir, di dalam kuburnya Allah tidurin. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Kenapa orang ini ditidurkan oleh Allah di dalam kuburnya? Karena dia punya dosa, dosanya masih dihitung. Dia punya pahala, pahalanya masih berjalan. Ditidurkan oleh Allah.
pada saat hari kiamat tiba, orang itu dihisab. Apabila kebaikannya lebih banyak, maka orang itu masuk surga. Apabila dosanya lebih banyak, maka orang itu mampir dulu ke neraka seukuran perbuatan dosa yang dia lakukan, baru setelah itu masuk surga. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya pernah ceramah bareng sama Bang Haji Romai lama. Ya, bonus. Bu. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa? Bisa? Ya. Kalau tangan saya jatuh, nah, ini yang pertama. Yang kedua-duanya, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Apa banyak gini? Bisa? Bisa? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Bapak-bapak lihat aja deh. Ibu bapak-bapak, izin ya Pak ya. Ibu bapak nih, dapur sumur, kasur sumur. Nah yuk latihan yang terakhir, udah siap? Anak-anak udah siap? Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, berapa pakainya? Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3. Nah, kita mulai. Yang kagak ngaji mama amin. Ibu-ibu yang kagak nyanyi amin. Suaminya nggak pulang-pulang. Rasain dah. Nyanyi. Nah, sudah siap? Yuk kita mulai. Kalau rajin mengaji, lemes amat. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah harganya banyak yang ogah. Benar. Sholat bayar nggak sholat? Puasa bayar nggak puasa? Jalan ke surga, jangankan orang nggak diundang aja nggak datang. Betul. Ini jalan yang ke surga. Kata PRT Munawir, jangan lupa bapak-bapak ada Isra di Al-Falaq. Kata PRT Jailani, nanti malam minggu ada Isra warga. Iya doang. Doang kalau jalan yang ke surga. Nah, lanjut, jalan yang ke neraka mahal nggak? Coba jalan yang ke neraka. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Kalau suka marah-marahan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Benar? Kalau nanti ada orang pulau masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT pulau masuk, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita.
dan pas kesampaian kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ajak baca shalawat. Nanti doanya penutup oleh guru kita. Jelas ya? Kenapa baca shalawat? Karena bulan Sya'ban itu bulan diturunkan ayat perintah kita membaca apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fadilah selawat menggugurkan dosa. Doa kita diijabah, hati kita supaya Ayo kita tutup baca salawat, nanti doanya oleh guru kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.